kali tahun. teridentifikasinya gimana sih? Gimana sih ceritanya Denada kok waktu tiba-tiba? pertama kali. Sebenarnya Harus sehat Kak. iya benar, tapi Ibunya aku harus susah sehat, makan. harus. Susah, jadi susah makan ya? Susah Pasti lah, makan, ya aku karena sih kan ngebayangin sih. Gimana? Ya ngeliat Iya, anak sakit iya, ya, iya. kita jadi nggak bisa makan, nggak enak makan, nggak enak Dikit-dikit ngapa-ngapain. berebas ya kan? Gitu dan pengennya Ikutan ngeliat iya berebas kan? gitu. Pasti Nggak, kan tapi harus kuat. harus kuat, harus. Maksudnya aku suka kepengen bilang karena kadang-kadang penyakit serius itu belum tentu dia gejala awalnya itu juga Kelihatan. masif gitu. Iya, belum tentu, kelihatan, belum belum tentu. Apalagi memang cancer itu kan ada yang nggak ada gejalanya. Iya, benar. gitu. Dan sampai sekarang itu cancer pada anak itu yang setahu aku mungkin salah, tapi yang setahu aku cancer pada anak itu tidak pernah diketahui apa penyebabnya, Iya, tidak pernah diketahui apa triggernya, Iya, dan tidak pernah diketahui apa yang tidak pernah diketahui apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Benar, Jadi itu cuma muncul aja begitu, Iya. enggak. Nah, sekarang masalahnya ini adalah dia punya dia punya ketahanan tubuhnya turun, kansernya pada saat kanser baru pertama kelihatan itu yang pertama kelihatan tuh cuma biru-biru doang Di mana sih biru-biru? di badan. Di badan. Kita kan kadang-kadang suka kiranya tuh kalau anak Kecapean. capean kita aja bukan, kita kadang-kadang kalau kecapean suka biru-biru juga. Iya kayak kejedut gitu, ya tapi kecapean biru-biru. Iya, biru-biru gitu. kita kan kalau kecapean suka biru-biru. Gitu, terus biru-biru, terus pikir ya seperti biasa, oh ini masalahnya cuma ini doang, Iya, cuma kecapean. kecapean, ini mah nggak ada apa-apa kecapean. Tapi banyak memang biru-birunya lumayan biru-birunya banyak. banyak, terus semakin semakin banyak biru-birunya. Terus mulai begitu udah mulai masuk biru-biru, terus demam. Ya cuma kan kalau orang lain mungkin bukan orang lain, mungkin pada kesempatan yang lain kita ngelihat anak demam itu biasa aja. Mungkin biru-biru pun kita masih bisa ngomong kecapean ini mah iya, gitu iya. kan gitu. Dan ternyata dua itu adalah justru tanda-tandanya leukemia. Nah, memang aku tidak punya awareness ke arah situ dan nggak paham pernah juga. kepikiran juga. Nggak pernah kepikiran juga siapa dari kita yang pernah Iya, benar, memikirkan benar, akan benar. ke arah situ gitu. Tapi pada saat dia demam, Ya akhirnya cek. itu di hari kedua demam. Aku biasanya kalau Syakira Ya, aku demam juga di hari biasanya kedua gitu ya, jadi Biasanya nggak kita- nunggu. Memang katanya kalau anak kecil, anak itu udah demam, udah mau hari ketiga tuh harus cek ke dokter. Iya. Apalagi kalau nggak ada batuk, Iya. nggak ada pilek, Iya. misalnya nggak ada diare atau nggak ada apa, itu kan kita sebenarnya lebih worry lagi Iya, ya. ada apa? Iya, Berarti ada dari apa? mana gitu kan? Ya gitu. Hari kedua aku mulai cek darah dan selain lebam-lebam ada bintik-bintik merah juga keluar. Kayak DBD. Kayak gitu. DBD gitu. Jadi sampai dia cek DBD segala macam. Pokoknya setelah dia udah cek darah, langsung konsultasi juga langsung sama dokter spesialis Itu spesialis tuh yang darah. ditemukan apa tuh? Begitu cek darah, Trombositnya trombositnya turun. rendah sekali. Oke. Trombositnya itu 32.000 gitu. Di bawah 20.000 tuh udah harus transfusi gitu ya. Jadi 30.000. Terus udah gitu juga setelah cek darah itu, nah dari hasil cek darah itulah ketemu bahwa ada sel-sel yang tidak yang bisa dibilang mungkin nggak normal atau tidak dewasa yang ada di dalam Iya. darahnya dia. Leukemia itu Gitu. berarti Kanker darah. kanker darah yang Iya. tapi banyak jenisnya juga sih ya. Banyak Ada yang nggak jenisnya. darah putih. Ya ada. Ada yang- Leukemia itu ada yang leukemia tipenya banyak, Banyak ada ya? AL, MLL, ada Jadi ini, tahu ada semua itu. sekarang ya? Jadi tahu semua karena emang harus tahu. Iya, Karena harus tahu itu benar. pada saat kita bawa dia ke Singapura, itu yang pertama kali dicari dulu sama Iya. tim dokter di Iya, sana. apa? Karena biar Yang pengobatannya mana? iya. Iya, supaya nggak salah dan supaya tepat sasaran. Kebanyakan karena dikirain itu kan kalau leukemia itu kan sel darah putih ya, yang sel darah putihnya ya, banyak banget itu. leukosit. Jadi memang Iya. sel darah putihnya yang Iya. ber- Kalau Tapi dia, gimana? kalau Syakira nih, Iya, apa nih, Denada Syakira? Syakira taunya, Denada kasih taunya ke dia tuh dia gimana? nggak tahu. Dia nggak tahu, Sampai cuma sekarang takutnya. dia nggak tahu. Dia taunya cuma dia lagi nggak sehat. Kita tanya kurang lebih keadaannya keluarga, keadaannya Syakira. Dan ini juga jadi informasi juga, ilmu juga buat kita semua. Bahwa kita harus lebih aware terhadap apapun yang namanya virus. Nah gitu, cuma kan memang kan selama ini dia taunya dia nggak sehat ya, dia dibawa ke dokter, dibawa ke rumah sakit. Dia nggak pernah sampai harus dibawa ke luar negeri Iya, untuk ketemu ke dengan rumah dokter di luar negeri. Dia banyak bertanya, dia kan anaknya kritis juga ya kak ya? Iya, Iya kan? sangat. Kenapa gitu? Pasti kan dia nanya, kenapa kok dibawanya ke sini gitu? Iya, ya kalau di awal-awal sih ngebohong-ngebohong aja. Iya. Kenapa kita ke Singapura? Awalnya ngomong mau Jalan. jalan-jalan. Tapi nggak boleh jalan-jalan. Tapi nggak boleh jalan, begitu kita nyampe Singapura kan langsung ke rumah sakit. Iya. Nyampe rumah sakit langsung dicek darah segala macam, begitu dia masuk rumah sakit kan
kenapa dibawanya ke rumah sakit gitu. Terus iya kita ketemu dokter dulu ya, bilang gitu. Terus ketemu dokter, kenapa aku yang berdarah di sini? Aku bilang, iya mau dicek. Nah itu dia mulai ngerti tuh gitu. Tapi dari mulai saat itu sampai dengan saat sekarang yang aku cuma kasih tahu dia bahwa Shakira ini cuma apa sih, cuma kurang sehat aja, bilang begitu. Lagi kalau misalnya dikasih tahu juga belum tentu dia ngerti dan akan bikin jadi stres juga. Kemarin juga aku Iya, ngeliat kasihan. ada di Instagram dan ada tutup cerminnya. Iya, aku Itu gimana sih? baca. Iya, jadi sebenarnya memang karena dia itu udah ada perubahan fisik ya, jadi udah mulai kalau dia ya itu sekali lagi itu adalah efek kemoterapi, tapi yang paling berat adalah karena dia Rambut. ngelihat rambut. Aku tuh tahu banget Kak, karena dia tuh kan suka banget kan rambut panjangnya. Terus kalau misalnya kayak kalau lagi syuting tuh dia tuh suka pakai rambut apa? Hair clip, rembetan itu biar supaya kelihatan panjang. terakhir kan kadang rambutnya tuh yang panjang banget gitu, dia tuh pengen Iya. banget ikut rambutnya panjang. Jadi Banget. dengar gitu tuh kayak harus Iya. kuat. Udah kalau kayak gitu cuma bilang ibunya harus kuat karena kan Bener. yang harus kuat kan ibunya karena Benar. dianya nggak tahu. Aduh, Betul. kan aku jadinya Karena di saat kita mendampingi anak untuk berjuang, anak yang nggak ngerti apa-apa di umur yang sangat amat masih Iya. kecil, dia nggak tahu apa yang terjadi dengan dia, tapi dia harus menghadapi semua ini, dia harus menjalani itu dengan terpaksa gitu. Iya. Kitanya yang mesti tebel-tebelin muka, Iya. gitu. Aku yang mesti tebel-tebelin muka. Jadi setiap hari, tapi melihat perubahan dia dari hari ke hari, sebagai kita seorang ibu ngelihat anak yang biasanya aktif terus tiba-tiba anakku biasanya joget-joget loncat-loncat terus tiba-tiba sekarang dia mau naik tangga aja Makanya nggak bisa gitu, mesti sekira kakinya lemes nggak bisa naik tangga, terus dipegangin, terus kayak yang mau turun dari tempat tidur aja, ibu susah sekali, dia pun komplain gitu, ibu susah sekali gitu, saya kira bergerak susah sekali, mesti dipegangin. Ngelihat perubahan fisiknya dia juga yang tiba-tiba gitu, tapi sehari demi hari ngelihat itu dianya frustrasi pasti ngeliatnya dan sedih sekali. Apalagi dan kita ibunya. gitu. Tapi kan kitanya nggak boleh nggak boleh kelihatan nggak boleh nunjukin sedih. itu sama dia. Iya. Jadi pada saat dia mulai komplain dengan rambutnya itu, cuma satu yang aku bisa bilang sama dia selain aku nutup cermin ya, karena dia setiap kali dia ngelihat dirinya dia gini di kaca, handphonenya dibanting, dilempar gitu. Setiap kali dia video call sama bapaknya dia nggak mau. Papanya minta video call nggak mau. Karena dia bisa lihat Kenapa? mukanya. Karena aku jelek. Aku jelek, Shakira gini, Shakira begitu. Dan aku selalu ngomong sama dia, akhirnya aku tutup semuanya dan itu membuat dia lebih tenang walaupun itu sebenarnya sedikit mengelabui dia Iya, kan, iya. tapi itu bikin dia tenang. Terus yang satu lagi aku selalu bilang sama dia bahwa ada dua hal. Yang pertama aku bilang sama dia bahwa Allah itu sayang banget sama Shakira, aku bilang gitu. Dan makanya semua nih yang lagi nggak bagus di badannya Shakira, semua Allah lagi Diambil. dibuang. Ya, nanti Allah, karena Allah mau gantikan yang lebih baik. Shakira mau punya rambut panjang, rambut tebal, Allah mau gantikan. Makanya nih yang lama-lama nih, Jelek-jelek yang banyak kumannya. yang banyak kumannya kita mau buang. Allah kasih suruh buang ini semua. Dan dia bisa ngerti ya. Itu satu, makanya aku bilang setiap kali kita lihat rontok rambutnya kita bilang alhamdulillah. Yuk, aku mengajakin dia untuk bersyukur. Satu, yang kedua aku juga selalu ngomong sama dia bahwa aku juga akhirnya potong rambut, kita semua keluarga yang nemenin di sana juga semuanya potong rambut, dan kita berusaha bilang sama dia bahwa rambut mau gundul, Panjang, mau mau panjang, tetap mau cantik. pendek, itu tidak menentukan apakah Cantik perempuan apa itu enggak. cantik apa enggak. Sedih juga gitu kan ngelihatnya, pasti namanya seorang ibu, aku bisa merasakan seorang ibu anaknya sakit tuh pasti gimana perasaannya, gimana hancur hatinya. It's tough, it's hard. Pastilah, pasti banget. Nah, aku buat menjalani istilahnya bawa diriku aja untuk susah ya. untuk hari itu, untuk tahu nih, aduh besok Shakira mau
cek sumsum tulang belakangnya, atau aduh besok Syakira mau cek darah, itu semalaman bisa nggak tidur, cuma ya Allah udah dong. Iya, tapi kita harus percaya doa ibu tuh nggak ada batasannya, langit pasti langsung nyampe. Iya. Buat anak tuh pasti doanya langsung didengar. Ya itu ikhtiar kita sebagai secara dunianya kita mencoba ikhtiar dengan kita pergi, kita cari pengobatan yang terbaik yang kita bisa dapatkan. Kita walaupun berat melihat Syakira harus melalui semua proses kemoterapi, walaupun tahu betapa itu mungkin nggak enak buat dia, nggak enak buat kita lihat, tapi kita lakukan itu sebagai ikhtiar dunia kita. Tapi tetap nomor satu, nggak ada yang lebih hebat daripada maha dokter yang maha, yaitu Allah. Jadi kita doa Doa itu kekuatan sih.